kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Materi kita hari ini mengenai pembahasan soal. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar. Halo anak-anak, selamat siang. Hari ini kita akan masuk mengenai pembahasan soal. Oke, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu mengenai dimensi 3, tepatnya pada jarak titik ke titik. Pertanyaannya, contoh yang pertama adalah diketahui kubus ABCD EFGH memiliki jarak 4 cm dari titik A ke C. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita harus menggambar kubusnya terlebih dahulu. Oke, kita gambar kubus dengan memiliki titik A, B, C, D, E, F, G, H dengan tadi katanya adalah jaraknya A ke C. Oke, A ke C. A ke C itu membentuk sebuah segitiga, sebuah bangun. A ke C membentuk bangun datar segitiga, yaitu dari A, B, C. Jadi seperti ini gambarnya. Dengan rusuknya atau jaraknya itu adalah 4 cm. Maka penyelesaiannya adalah kita gunakan rumus dalil Pythagoras yang mengatakan adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat untuk soal kita yang ini. Maka AC sama dengan, kita akarkan, akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan, kita masukkan nilainya, yaitu menjadi, karena nilai di sini adalah 4, sisinya 4, maka 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan, AC sama dengan akar dari 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Maka akar 16 ditambah 16 adalah 32. 32 itu jika disederhanakan akan menjadi 4 akar 2. Dengan cara jika disederhanakan itu 32 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 2. Maka karena ini 4 kuadrat 1, 2 kan jadi 4 kuadrat dikali 2, ini adalah akar, maka akar dengan kuadrat itu hasilnya sama dengan 4. Dan untuk 2 karena tidak memiliki bilangan pangkatnya sama dengan 2, di sini akar 2. Oke. Jadi titik A ke C itu sama dengan 4 akar 2. Atau dengan cara, minggu lalu kan Ibu telah menjelaskan bagaimana cara mencari jika dalam gambar itu garisnya berbentuk diagonal atau diagonal sisi. Di sini kita lihat A ke C ini membentuk diagonal sisi. Ingat, diagonal sisi
itu sama dengan A akar 2. Untuk diagonal sisi A akar 2. Maka hasilnya di sini tinggal masukkan saja nilainya. 4 akar 2. Karena di sini satuannya adalah sentimeter, kita buat sentimeter. Berarti untuk penyelesaiannya untuk lebih cepat, jika langsung titik tersebut membentuk diagonal sisi atau diagonal ruang, gunakan saja rumus yang kemarin Ibu jelaskan. Untuk diagonal sisi adalah A kuadrat dan untuk diagonal ruangnya adalah A. Untuk diagonal sisi yang minggu lalu adalah A akar 2. Untuk diagonal ruang A akar 3. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Oke, contoh yang Ibu berikan ini adalah contoh dari soal yang kemarin pernah Ibu kasih tugas, yaitu mengenai penyajian data. Diagram lingkaran di atas menunjukkan banyak siswa yang mengikuti les untuk menghadapi ujian nasional. Jika banyak siswa yang mengikuti les IPA adalah 45 anak, maka banyak siswa yang mengikuti les matematika adalah jumlah siswa yang mengikuti les matematika. Di sini pada diagram diketahui itu ada bahasa Inggris 90 derajat, bahasa Indonesia 55 derajat, IPA 75 derajat, dan matematika ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Derajatnya harus kita penyelesaiannya yaitu dengan cara jumlah siswa mengikuti les matematika itu sama dengan 360 derajat dikurang buka kurung. Pada diagram tadi sudah diketahui bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Maka 360 derajat itu dikurang buka kurung bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris ditambah IPA ditutup kurungnya. Maka hasilnya sama dengan 360 derajat dikurang, kita masukkan nilai bahasa Indonesianya tadi 55 derajat ditambah 90 derajat ditambah 75 derajat. Maka hasilnya sama dengan 220 derajat. Maka 360 derajat dikurang 220 derajat sama dengan 140 derajat. Siswa yang mengikuti les matematika itu sama dengan 140 per 75 dikali 45. Lihat di sini 45 tadi adalah yang diketahui dari les IPA. Les IPA 45 anak dengan derajat pada diagramnya adalah 75 derajat. Maka dibuatlah seperti ini. 140 derajat per 75 derajat kali 45. Maka hasilnya sama dengan 6.300 per 75. Jika dibagi hasilnya sama dengan 84. Jadi banyak siswa yang mengikuti les matematika adalah 84 siswa. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu modus data yang tergambar pada diagram di bawah ini adalah, lihat di sini ada gambar diagram batang. Ini merupakan diagram nilai matematika. Untuk optionnya di sini ada 4, B-nya 6 dan 5, C 5, 6, 7,
dan 8, dan D 5 dan 7. E tidak memiliki modus. Oke. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan untuk statistika pada ukuran pemusatan data itu terdapat pemusatan atau penyebaran adalah pada statistika, tepatnya pada modus, yang dilihat adalah banyak datanya. Yang paling banyak itulah yang menjadi modusnya. Oke, kita lihat untuk yang 4 di sini. Untuk nilai 4 di sini frekuensinya banyak siswanya adalah 4. Untuk nilai 5 frekuensinya itu ada 6 orang. Untuk nilai 6 frekuensinya ada 5 orang. Nilai 7 ada 6 orang. Nilai 8 ada 5 orang. Dan nilai 9 ada 3 orang. Jadi dari diagram ini kita sudah lihat bahwa terdapat nilai yang paling kecil hingga yang paling besar dengan frekuensi yang berbeda-beda. Maka dari gambar ini kita boleh dapat melihat bahwa yang paling tinggi frekuensinya atau yang paling banyak yaitu terletak pada nilai 5, yaitu dengan frekuensinya adalah 6. Di sini frekuensinya adalah 6. Dan nilai 7 di sini frekuensinya adalah 6. Maka untuk modusnya di sini jawabannya adalah 5 dan 7. Untuk optionnya adalah D, 5 dan 7. Kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu mengenai rata-rata data kelompok di bawah ini. Untuk penjelasannya lebih jelas, mari kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu tadi diketahui pada soal baratnya 2 sampai 4, 5 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16. Dengan frekuensinya itu adalah 3, 5, 7, 6, 4. Jika dijumlahkan keseluruhan dari frekuensinya adalah 25. Yang pertama kita cari adalah XI. Untuk mencari XI itu sama dengan batas bawah, teks singkat di sini jadi BW, batas bawah, ditambah batas atas atau BA per 2. Berarti batas bawah di sini adalah 2 dan batas atas adalah 3. Maka berarti 2 ditambah 3 sama dengan 6. 6 dibagi 2, 3. 5 ditambah 7, 12 dibagi 2, 6. 8 ditambah 10, 18 dibagi 2, 9. 11 ditambah 13, 24 dibagi 2, 12. 14 ditambah 16 sama dengan 30 dibagi 2, 15. Karena kita sudah mendapatkan nilai si XI, maka kita cari adalah perkalian dari XI dikali FI. Maka XI kali FI sama dengan 3 kali 3, 9, 6 kali 5, 30, 9 kali 7, 63, 12 kali 6, 72, 15 kali 4, 60. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari XI dikali FI-nya, maka totalnya adalah 234. Maka hasilnya sama dengan kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI sama dengan 234 per 25.
maka hasilnya adalah 9,36. Untuk optionnya adalah C. Gimana anak-anak? Video pembelajaran Ibu bagikan. Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat memahami mengenai pembahasan soal kita hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.